Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang baru anggotakan saya sendiri Salsa Nabila Azizah, dan yang kedua yaitu Ananda Dorma Fadia, dan yang ketiga yaitu Dedi Klima. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Islamic Entrepreneurship Power atau sikap hidup. Langsung saja ke materinya. Materi yang pertama yaitu konsep dasar Islamic Entrepreneurship. Wirausaha atau entrepreneurship adalah konsep bisnis yang didasarkan pada kombinasi metodologi khusus, kemampuan individu, keinginan kuat, dan modal yang mencukupi. Dalam konteks bisnis, seorang wirausaha adalah seorang yang menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha dengan tujuan mencapai keuntungan. Mereka biasanya memiliki visi yang jelas, kemampuan berinovasi, dan kemampuan untuk mengambil risiko dalam upaya mencapai kesuksesan bisnis. Sementara itu, Islamic Entrepreneurship adalah pendekatan bisnis yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan bagi wirausaha. Hal ini melibatkan sikap mental dan karakteristik yang dimiliki oleh individu yang selalu aktif dalam upaya memajukan usaha mereka dengan berpegangan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Islam mencakup etika bisnis yang berlandaskan pada kejujuran, keadilan, berbagi keuntungan, dan menjauhi praktek-praktek bisnis yang dianggap haram dalam Islam. Dalam prakteknya, Islamic Entrepreneurship bisa mencakup berbagai bidang usaha yang mematuhi pedoman Islam, seperti perbankan syariah, perdagangan halal, investasi etis, dan lain sebagainya. Para wirausaha juga mengadopsi pendekatan ini akan berusaha untuk mencapai kesuksesan bisnis mereka dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip agama Islam, sehingga usaha mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat dari perspektif moral dan etika dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu pengaruh Islam dalam sikap hidup entrepreneurship. Pengaruh yang pertama yaitu mengatasi masalah sosial. Wirausahawan Islam biasanya cenderung mendirikan bisnis yang memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu mengurangi ketimpangan sosial. Nilai-nilai keadilan dalam Islam mendorong wirausahawan untuk berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui distribusi yang adil. Yang ketiga yaitu menciptakan keadilan lingkungan. Wirausahawan Islam mempertimbangkan dampak lingkungan dan berusaha menjaga keseimbangan alam dalam operasional bisnis mereka. Materi yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan dalam Islam. Yang pertama itu ada berani dan takut gagal, yaitu untuk berhasil dalam wirausaha seseorang harus berani mengambil resiko dan tidak takut gagal. Nah, yang kedua ada semangat dan kemampuan keras, yaitu memotivasi yang kuat dan semangat yang tinggi sangat penting dalam kewirausahaan. Yang ketiga itu ada kreatif dan inovatif. Yang keempat ada bertindak dengan penuh perhitungan dalam menghitung resiko. Yang kelima itu sabar, ulet, dan tekun. Dan yang keenam itu ada optimis dan pantang menyerah. Yang ketujuh ambisius. Yang delapan peka terhadap pasar atau dapat baca peluang besar. Yang kesembilan ada bisnis dengan standar etika. Yang kesepuluh ada mandiri. 11 ada peduli lingkungan. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat kewirausahaan muslim sejati. Materi yang kedua itu ada sifat-sifat wirausahaan muslim sejati. Yang pertama itu ada tawakal, takwa, zikir, dan bersyukur. Dan yang kedua ada motivasinya bersifat vertikal dan horizontal, yaitu dorongannya untuk mengembangkan potensi dirinya dan keinginannya untuk terus mencari manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Yang ketiga itu ada niat suci dan ibadah. Yang keempat ada memandang status dan profesi sebagai amanah. Yang kelima ada mengembangkan jiwa bebas merdeka. Yang keenam ada merintis usaha dengan modal sendiri walaupun itu modalnya kecil. Nah, dan materi yang terakhir itu akan dijelaskan oleh Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan utama dari wirausaha. Tujuan utama dari wirausaha adalah mencapai kesuksesan melalui inovasi dalam dunia bisnis. Ini melibatkan kerja keras serta kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dengan kata lain, wirausaha berusaha untuk menciptakan usaha yang unik dan dapat berkolaborasi secara aktif dalam lingkungan bisnis.
Hal ini tentu saja memerlukan dedikasi yang tinggi dan kemampuan untuk berinovasi dalam menjalankan usaha bisnis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu kegiatan usaha yang dibangun dengan menggunakan metode atau konsep yang didasarkan pada kemampuan, keinginan, dan modal yang cukup. Selain itu, kewirausahaan juga memiliki keterkaitan dengan kemampuan pengelolaan usaha secara menyeluruh. Selain itu, kewirausahaan juga melibatkan teknik-teknik yang tepat untuk memanfaatkan peluang bisnis yang muncul. Kewirausahaan memiliki tujuan utama adalah mencapai kesuksesan melalui inovasi dalam dunia usaha. Hal ini melibatkan kerja keras serta kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Dengan kata lain, wirausaha berusaha untuk menciptakan bisnis yang unik dan dapat berkolaborasi secara aktif dalam lingkungan bisnis. Kewirausahaan Islami merupakan sikap dan karakteristik mental individu yang memiliki tujuan untuk memajukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, kewirausahaan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Karena manusia dianggap sebagai raja fil ard yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemajuan bumi. Sudut pandang ini menjadikan umat Islam berusaha lebih keras menganggap nilai-nilai atau pedoman spiritual dalam aktivitas bisnisnya. Dalam sudut pandang ekonomi, mencerminkan prinsip-prinsip muamalah, yaitu transaksi ekonomi. Dalam Islam, diantaranya yaitu mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial. Cukup sekian materi yang dapat kami presentasikan. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.